Perkenalkan, saya Sri Novita Mahmud dengan NIM 1011423023. Perkenalkan, nama saya Gio Putra Bowo dengan NIM 1011423047. Saya Rismawati Jaib dengan NIM 1011423039. Halo, perkenalkan nama saya Abdullah Iman Umar dengan NIM 1011423067. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan secara singkat PowerPoint yang berjudul Tujuan hukum, fungsi hukum, dan sumber-sumber hukum. Tujuan hukum dalam beberapa literatur yang ada. Ada tujuan hukum menurut teori etis semata-mata adalah untuk keadilan. Menurut Kenny, sebagaimana dikutip oleh Mertokusumo 1996, menyatakan tujuan hukum adalah semata-mata menghendaki keadilan. Sementara tujuan hukum menurut teori Utilitas, yakni menjamin kebahagiaan manusia dalam jumlah yang sebesar-besarnya. Berikut saya akan menjelaskan fungsi hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Firman dan Rothspon sebagaimana dikutip Soeharjono Sekanto 1986. Fungsi hukum yaitu yang pertama sebagai saran pengendali sosial atau social control, yang yaitu sistem hukum atau menegakkan aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas. Kedua, sebagai sarana penyelesaian atau Diputslemen. Ketiga, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Berikut fungsi hukum menurut Soeharjono Scarborough 1994. Fungsi hukum dan peranan hukum adalah penertiban peraturan dan penyelesaian perkaitan. Secara garis besar, fungsi hukum dibagi dalam tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat ketertiban dan keperaturan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang ketiga, sebagai sarana penegak penggunaan atau pembangunan, Yang keempat, sebagai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum untuk melakukan pengawasan baik kepada operator pengawas, operator pelaksana atau petugas, dan operator penegak hukum itu sendiri. Sedangkan menurut Ahmad Ali 2002-87 sampai dengan 101 membedakan fungsi hukum terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, fungsi hukum sebagai a tool of social control. Yang kedua, fungsi hukum sebagai a tool of social energizing. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai simbol. Dan yang keempat, fungsi hukum sebagai politik instrumen. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu fungsi hukum sebagai intrigator. Itulah perbedaan fungsi hukum menurut beberapa ahli. Fungsi hukum dalam realisme hukum, menurut pendapat Karl Lewin, sebagai yang dikutip oleh Manuar Fuad, hukum mempunyai fungsi sebagai berikut. A. Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam kelompok masyarakat sehingga dalam memperkokoh eksistensi kelompok tersebut. B. Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus-kasus yang mengganggu masyarakat yang dilakukan dengan jalan memberikan sanksi-sanksi pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat. C. Sebagai alat untuk mengarahkan kembali terhadap sikap dan pengharapan masyarakat, misalnya hukum tentang lalu lintas jalan. D. Untuk melakukan alokasi kewenangan-kewenangan dan putusan-putusan serta legitimasi terhadap badan otoritas. E. Sebagai alat untuk simultan sosial. F. Memproduksi tukang-tukang masyarakat. Sumber-sumber hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental atau hukum Anglo-Saxon, hukum terbagi menjadi dua, yakni hukum formil dan hukum material. Kita dapat melihat contoh dari hukum material itu sendiri. Hukum material itu sendiri dapat ditinjau kembali dari sudut pandang manapun, yakni dari sudut pandang ekonomi, sudut pandang sosiologi, sudut pandang filsafat, dan masih banyak lagi. Contoh hukum dari ahli ekonomi mengatakan bahwa hukum itu sendiri muncul adanya kebutuhan dan masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah hukum menurut ahli sosiologi. Hukum menurut ahli sosiologi, hukum muncul karena adanya masyarakat itu sendiri. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi di mana saya akan membahas tentang sumber-sumber hukum formal. Sumber-sumber hukum formal antara lain yang pertama ada undang-undang. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa hukum. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
Terus ada juga sumber-sumber hukum formal. Yang pertama, keputusan hukum, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah jenis hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberi putusan dalam pengadilan. Yang kedua ada traktat. Hukum traktat adalah jenis hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antara negara atau traktat. Yang ketiga ada doktrin. Doktrin adalah jenis hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Baik, itulah pemaparan materi PowerPoint kami secara singkat. Bila ada kesalahan, mohon dimaklumi karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.